dengan isu dan permasalahan. Nah, untuk mengulas sedikit ya, mungkin Bapak semuanya sudah juga bisa mendapatkan file ini. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana kemudian ruang lingkup ya terkait dengan penggunaan atau kebermanfaatan dari natural resources, di mana ada banyak sekali kemudian faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap sesuai dengan mata kuliah ya, manajemen, pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Karena sekarang baik green economic, blue economic itu semuanya mengarah kepada sustainability. Jadi tidak hanya berdasar kepada pengelolaan yang efektif dan efisien, tetapi kemudian sustainability menjadi faktor kunci. Oleh karena itu, kemarin kita juga sudah bahas ada beberapa faktor. Jadi saya menyebutkan 5, mungkin Bapak-bapak semuanya secara in case di lapangan langsung ataupun mungkin ada suatu pengalaman ya memanage suatu pengelolaan sumber daya alam yang ditemui gitu. Misalkan di kelapa sawit kan juga termasuk ya natural resource yang kemudian harus mengedepankan sustainability, maka ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Ada faktor dari segi pengelolaannya, ada like awareness-nya, ada kemudian pengaruh dari kultur, ada pengaruh dari segi ekonomi, faktor kebutuhan yang harus dipenuhi, dan pastinya dari sentuhan atau pengaruh dari teknologi, di mana kalau kita lihat baik secara kondisi alam pun natural resource selalu akan berkembang, entah itu ke arah degradasi ataupun resiliensi atau ke arah keberkembangan yang positif maksudnya. Dan juga beberapa faktor ini berpengaruh, terutama sekarang dilihat dari ini ya, teknologi baik IT ataupun mekanisasi yang ada, pastinya perkembangan di dalam pengelolaan juga akan sangat berperan seperti itu. Nah, di mata kuliah ini nanti kita akan membahas satu persatu, membreakdown ya dari pendahuluan yang telah kita bahas di minggu lalu dengan poin yang pertama mengenai konsep dan ruang lingkup. Nanti ada tipe-tipe, mungkin ini sebagai mungkin dasar ya pola pikir yang kemudian nanti menjadi acuan atau landasan seberapa kemudian sumber daya alam terdekat gitu ya, yang kemudian Bapak-bapak semuanya bisa temui nanti di pembahasan berikutnya saat kemudian membahas kebermanfaatan, mengenai perkembangan pengelolaan, kaitannya nanti dengan isu permasalahan, itu akan nyambung. Sekali lagi kalau secara definisi ya, ini saya konsisten dulu. Mungkin agak bosan ya kalau bicara definisi, nanti kita di akhir akan buka sesi diskusi dengan pemaparan masing-masing dari Bapak-bapak semuanya. Saya berikan garis bawahnya dulu. Kalau definisi memang tidak ada yang kemudian saklek gitu ya, bahasanya akan selalu berkembang. Karena pada dasarnya statusnya sendiri di alam, bahwa yang dulu ada menjadi sekarang tidak ada atau punah itu juga sudah banyak. Atau berubah bentuk, berubah kemudian kebermanfaatan itu juga sangat banyak sudah contohnya yang ada. Bermanfaat secara langsung, tidak langsung, ini juga berkembang dengan beberapa faktor yang berpengaruh tersebut. Nah, keberadaannya sendiri kalau dilihat secara outline umumnya, pada umumnya itu kita lihat biasanya kemudian dengan habitus di kawasan hutan, ada sumber daya alam, ada sumber daya alam berupa mineral, ataupun juga sumber daya yang kemudian kaitannya dengan biota, baik kemudian biota yang ada di laut, biota yang ada di darat, ya, ataupun biota yang ada di istilahnya mikro ya, mikrobiota yang kemudian potensinya juga tidak kalah penting, kemudian ditilik lebih lanjut. Karena tadi ya mungkin di beberapa dekade sebelumnya kaitannya dengan kajian ekologi, kajian dengan landscape, kajian dengan konservasi itu masih banyak mengacu kepada sumber daya alam yang notabene terlihat ya atau real gitu ada. Tetapi sekarang banyak juga menilik bagaimana keterkaitannya dengan potensi mikro yang ada, baik mikro entah itu di
mana di sumber daya alam SDA ataupun di sumber daya alam daratan ya, maksudnya di sini adalah yang di tanah ataupun di suatu mineral tertentu, ada di suatu habitat ekologi tertentu, itu ada. Jadi misalnya katanya dengan mikrobia untuk sekarang pengembangan sebagai banyak ya bioindikator tertentu atau sebagai misalkan pengelolaan hayati yang kemudian bisa mereduce dari chemical function dan sebagainya, itu banyak menilik ke sana sehingga kajian mengenai sumber daya yang kemudian dulu hanya dipandang sebagai istilahnya tumbuhan dan hewan, sekarang lebih berkembang kepada arah microbiology yang kemudian dimiliki juga di dalam kekayaan natural resource tersebut. Nah, kalau dilihat dari kebermanfaatannya, tadi kan secara tipe dan secara item-itemnya. Kalau dilihat secara kebermanfaatannya atau pengelolaannya, dulu masih memandang bahwa untuk kebutuhan pastinya primer, sekunder, tersier. Nah, sekarang banyak juga yang sebenarnya saling bersinggungan ya. Kalau misalkan digambarkan dengan diagram circle itu akan saling memotong, karena saat kemudian banyak di ranah untuk kebutuhan primer, ternyata juga orang sekarang mengedepankan juga misalkan kaitannya dengan nutrisi, kaitannya dengan untuk peran obat alami dan sebagainya, itu menjadi peran penting. Jadi orang sekarang makan tidak hanya kemudian cukup kenyang atau misalkan cukup terpenuhi secara kuantitasnya, tapi secara kualitas dari nutrisi yang ada, dari diversifikasi pangan yang ada, dari penggunaan yang lebih ke arah sekarang, apalagi pasca pandemi ini banyak yang kemudian arahnya kepada imun ya, imun booster dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sorotan penting. Atau kaitannya dengan energi sekarang juga sangat berkembang ya, bahkan di kelapa sawit, industri kelapa sawit sekarang banyak juga pengembangan ke arah energi ya, jadi ke arah dari mungkin biodiesel, dari arah misalkan pemanfaatan karbon yang lain, atau bahkan sebagai konversi energi yang kemudian bisa menggantikan totali dari energi yang sebelumnya disumbangsi dari energi fosil, itu memiliki banyak peran. Tidak kalah penting juga sekarang selain kemudian entah itu pembudidayaan atau kemudian ranah natural yang masih pure alam keberadaannya, itu juga meranah kepada pemenuhan kebutuhan untuk istilahnya kesenangan ya, atau rekreasi, atau bisa dibilang kepentingan yang mungkin ranahnya sekarang bahkan bukan tersier lagi ya, kebutuhan kalau anak generasi sekarang bilangnya healing gitu ya, atau refresh, itu tuh sebagai suatu kebutuhan yang bisa dibilang pokok juga gitu. Jadi pemanfaatannya kemudian akan sangat saling terkait dan berkembang seperti itu. Maka kemudian dari definisi juga akan sangat berkembang, tidak hanya kemudian sesuatu yang hanya bermanfaat, tetapi untuk mencapai tujuan tertentu. Lah, ini yang kemudian menjadi kata kunci bagi pengelolaan yang tadi sustainable. Apakah kemudian saat mencapai tujuan, misalkan tadi ya, contoh di sini misalkan tadinya untuk misalkan pengganti ke arah biodiesel misalkan, apakah kemudian target tujuan untuk pemenuhan target ke arah konversi energi gitu ya, ada side effect lainnya kah? Misalkan dari segi tadi ya yang saya paparkan di awal, dari segi kulturnya, dari segi lack awareness-nya, dari segi permintaannya, dari kesiapan teknologinya, apakah sudah mendukung ke sana. Lah, ini kemudian menjadi poin penting bahwa tidak hanya kemudian oh ini berguna nih, oh ini punya manfaat nih, tetapi kemudian target apa sih yang kemudian ingin dicapai dan seberapa sustainability-nya untuk mencapai dari tujuan tersebut. Maka kalau digambarkan ya, ini ya, jadi di dalam konsep sumber daya, maka ada yang namanya ide intuitif atau status alaminya, ada kebermanfaatan secara ekonominya, ada statusnya,
Status di sini maksudnya tadi ya, ada langka, ada yang hampir punah, ada yang memang masih konserv dan sebagainya, dan tidak luput ya karena pengelolaan, yaitu kepada poin tujuan atau ambisi. Ini menjadi suatu konsep yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena saat kemudian hanya mementingkan dari segi kebermanfaatan ekonomi, bisa jadi kemudian akan lebih meningkatkan ya ke status kelangkaannya. Misalkan tadinya prediksi bisa 10 tahun mendatang, ternyata kebermanfaatan yang dengan poin tertentu bisa kemudian memendekkan status yang ada juga bisa terpengaruh. Nanti Bapak-Bapak semuanya bisa mencontohkan secara real ya di lapangan yang kemudian telah diketahui. Untuk contoh-contohnya nanti bisa dibaca langsung ya Pak. Untuk tipenya bagaimana? Kalau dulu orang mengkategorikannya terbarukan dan tidak terbarukan. Kalau sekarang ada istilahnya lagi, mungkin ada yang tahu? Satu lagi konsep yang dianut untuk penggolongan tipe sumber daya alam, terbarukan, tidak terbarukan, dan mungkin ada yang pernah membaca beberapa buku ekologi atau konservasi. Belum ya, mungkin ya nanti bisa saya tambahkan ya beberapa referensi yang ada. Jadi sekarang pengkategorian tipe ini bisa dibilang bias ya, karena yang mungkin beberapa generasi sebelumnya itu mengkategorikan sebagai terbarukan, ternyata sekarang buktinya nyatanya ya realnya di kondisi alam sudah tidak ada gitu ya, atau sudah memang tidak bisa terbarukan gitu. Jadi akan sangat bias sekali dalam penggolongan tipenya, sehingga di sini ada beberapa kategori ya yang kemudian kaitannya dengan karakteristik sumber daya alam yang dimiliki. Di sini yaitu ada beberapa poin, nanti bisa ditambahkan ya, misalkan ada beberapa poin tambahan yang lain. Yang pertama adalah dari segi kerentanan untuk habis. Jadi bagaimana status dari sumber daya alam tersebut dibandingkan ya dengan keberadaan untuk sustainability-nya. Apakah kemudian memang bisa memenuhi dari sekian persen demand yang ada, kemudian bagaimana sustainability atau keberlanjutan gitu ya dari generasi regenerasi yang ada. Itu kan per masing-masing sumber daya alam punya ciri khas masing-masing ya. Katakanlah misalkan palm oil dengan tipe industri yang lain pastinya juga dari segi agronomis atau dari segi biologis tipenya akan berbeda saat kemudian dibandingkan dengan natural resource yang lain. Yang kedua adalah sebaran antar negara yang tidak merata. Ini menjadi penting karena sekarang faktor ekspor impor itu hal yang bisa dibilang sangat mudah gitu ya. Dan orang memang masing-masing negara punya istilahnya acuan gitu ya. Bagaimana kemudian agar SDA yang dimiliki bisa tershare ya atau kemudian terekspor gitu untuk dimanfaatkan atau di apply di negara yang lain. Misalkan seperti kita kan masih banyak yang kemudian ekspor bahan mentah ya, salah satunya juga di crude palm oil gitu. Jadi kegiatan gitu ya, ekspor impor juga menjadi pengaruh di dalam karakteristik SDA tersebut. Yang ketiga adalah konsekuensi eksternalitas yang negatif. Tadi yang saya bilang ya, bahwa pemanfaatan itu ada yang kemudian berefek kepada output baik ke arah positif atau negatif. Nah, kalau yang positif tadi misalkan akan support dari sustainability atau karakteristik terbarukannya SDA tersebut. Tapi saat kemudian ada eksternalitas yang negatif, nah itu juga menjadi suatu pertimbangan. Yang keempat adalah dominansi di dalam ekonomi nasional. Ini maksudnya karena tadi salah satu faktornya adalah masalah kebermanfaatan ekonomi. Jadi masing-masing negara pastinya tidak akan kemudian merata ya. Alhamdulillah kita di negara tropis katanya ya orang nyebar apa gitu tumbuh gitu ya saking suburnya. Maka kemudian diversifikasinya, konsekuensinya adalah diversifikasi dari sumber daya alam juga akan sangat tinggi.
dibandingkan saat kita bicara di negara yang misalkan subtropis ya, atau bahkan yang sangat berbeda sekali totali iklim dengan yang Indonesia, pastinya dominansi atau diversifikasi dari SDA yang kemudian berpengaruh kepada strategis ekonomi nasional negara tersebut. Dan terakhir adalah ketidakstabilan harga. Nah, ini juga sering ya, dan bahkan kemarin juga terakhir kali kita juga mengalami ini di dalam industri kelapa sawit. Pastinya Bapak juga akan lebih tahu ya, banyak sekali forum-forum yang membahas, dan pasti selaku pelaku ya di dalam bisnis kelapa sawitan tahu detail terkait bagaimana kemudian ketidakstabilan harga berpengaruh terhadap pengelolaan SDA tersebut. Kita bahas satu-satu. Jadi kalau membahas mengenai kerentanan ini akan sangat relate ya, akan sangat berkorelasi dengan misuse atau overexploitation. Misuse di sini bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang sebenarnya penggunaannya kurang tepat. Tetapi kalau overexploitation, dia mungkin penggunaannya sudah tepat, tetapi dalam jumlah atau kuantitas yang kemudian overexpected ya. Kan setiap perencanaan dari misalkan ya beras ya, karena beras misalkan, alhamdulillah sekarang kita sudah swasembada lagi ya, tapi beberapa tahun silam mungkin kita yang tadinya swasembada kemudian hilang ya julukan tersebut. Ini bisa jadi juga karena overexploitation ya, bisa dijadikan beberapa faktor yang berpengaruh, misalkan memang karena pertumbuhan penduduk yang juga over, ataupun kebutuhan dari varietas padi sendiri yang kemudian rentan, misalkan produksinya menurun, produktivitasnya menurun dan sebagainya. Tidak kalah luput juga untuk di industri kelapa sawit. Saya kira untuk misuse dan overexploitation juga masih menjadi PR besar seperti itu. Maka saat kemudian ada kerentanan yang terjadi dibandingkan dengan kapasitas reproduksinya, itu artinya menjadi tidak terbarukan lagi untuk dalam skala kapasitas reproduksi yang dimiliki, sehingga tadi saat kemudian tipe awalnya itu terbarukan dalam sekian rentan waktu, itu bisa kemudian limiting waktunya menjadi berpengaruh. Poin kedua tadi sebaran antar negara sudah saya singgung sedikit, yaitu trading dari kebermanfaatan ataupun efisiensi penggunaan antar negara, pastinya juga dengan beberapa pengaruh strategis perdagangan internasional ya, entah itu dari strategis industrinya atau pertimbangan sosial, lingkungan, safety. Ini orang Jepang juga sangat aware ya dengan ini. Beberapa yang kaitannya dengan ekspor impor ini bisa dibilang juga Jepang sangat limit gitu. Saya pernah di balai karantina yang di Jepang itu beneran dokumennya itu rigid sekali itu untuk keurusan dari entah safety, entah kemudian lingkungan. Jadi tidak hanya produk saja yang kemudian value-nya berpengaruh, tetapi ternyata dari segi lingkungan atau environment-nya menjadi pertimbangan besar. Atau bahkan juga ada sumber daya yang non-trade. Ini banyak juga ya di negara kita, sebenarnya kayaknya melimpah dan kemudian potensi, tetapi karena strategis nasional perdagangan kita ya, misalkan seperti itu, belum kemudian mengarah kepada sumber daya tersebut menjadi yang available gitu, atau memiliki poin untuk diekspor gitu. Padahal sebenarnya bisa juga ke arah sana, cuma karena memang kebermanfaatan atau pengelolaannya belum optimal, maka menjadi sumber daya yang non-trade. Eksternalitas tadi saya bilang ada yang kemudian ke arah positif atau negatif. Misalkan positif yaitu misalkan dengan pengelolaan yang lebih besar, kemudian diversifikasi dari usaha, termasuk dari variasi produk yang dihasilkan, tidak hanya melulu pada produk mentah dan sebagainya. Itu termasuk eksternalitas yang positif. Tetapi saat kemudian ada eksternalitas negatif, ini kaitannya kita banyak juga ya PR nih, dengan polusi, entah polusi udara, polusi air, kerusakan lingkungan, atau bahkan sekarang isu-isu kesehatan ini juga mencuat ya pasca pandemi ini, bagaimana kemudian produk-produk yang dihasilkan itu relate dengan kesehatan yang ada, walaupun kemudian standar BPOM, standar dari beberapa
masing-masing negara ya punya kriteria tertentu. Berikutnya adalah faktor dominansi tadi ya, karena ada posisi dominan dari sektor sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, yang terakhir tadi mengenai ketidakstabilan harga, nanti akan kita bahas lebih detail ya, karena kebetulan juga kita relate dengan industri kelapa sawit yang Bapak semuanya temui ya, dan mungkin bisa bercerita ya, atau seberapa sih kemudian menurut Bapak semuanya dari faktor-faktor ini ya, terutama di ketidakstabilan harga itu berpengaruh terhadap sumber daya alam yang ada. Mungkin dari kelapa sawit atau kemudian di naturalitas yang lain, silakan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke tantangan, mungkin untuk biar lebih masuk ya terkait tadi konsep mana ya tadi ya. Gambar tadi mana ya, gambar sebentar. Nah, di sini ya. Ini kan tadi saya contohkan baru overview kecilin ya. Overview secara umum gitu kan. Sudah hadir semua belum ya? Semoga sudah ya. Oke, Bapak semuanya nanti sudah saya ramati ya tadi di slide yang tadi saya tampilkan terakhir ini. Ini saya tampilkan overview secara umum terkait dari istilahnya potensi dari SDA, baik dari sumber daya air hingga kemudian sumber daya alam dari daratan, sampai tadi saya menyinggung adanya mikrobia. Nah, coba dengan satu PowerPoint saja ya, satu slide gitu, coba merumuskan atau menggambarkan gitu ya, kira-kira di SDA apa sih yang kemudian ditemui atau mungkin punya interest lebih ya untuk Bapak semuanya nanti bisa paparkan gitu ya. Jadi misalkan tadi di gambar ini ya, misalkan saya contohkan Instiper ya, misalkan Instiper punya kita istilahnya SEAT ya, kebun percobaan, kebun untuk saya tuh pokoknya saya lupa, sustainability, environment, agriculture, tourism gitu ya. Jadi istilahnya semacam kebun percobaan ya. Jadi kita memiliki potensi ada spot region kelapa sawit, walaupun tidak luas ya. Ada kelapa sawit, ada karet, ada kopi, ada teh, tetapi uniknya kebun sehat itu karena namanya juga kebun percobaan ya, itu di ranahnya, environment-nya, ekosistemnya itu di pedesaan gitu ya. Jadi dari segi kemudian pembudidayaan itu di sana juga ada peternakan, ada sapi dan ada domba. Nah, yang potensi-potensi yang ada tersebut sebenarnya bisa kemudian saling berinteraksi gitu ya. Tetapi sejauh ini belum ke arah sana. Jadi korelasi antara kemudian potensi dari masing-masing habitat yang ada itu baru kemudian hanya berfungsi per masing-masing. Jadi misalkan kelapa sawit ya hanya kemudian optimalisasi ke produktivitasnya. Kalau misalkan kemarin kopi juga masih ke arah biodiversifikasi kopi yang kemudian cocok di area tersebut. Kita waktu itu punyanya di Seat ya, padahal kita introduksi kopinya itu dari Temanggung, jadi masih ada semacam introduksi penyesuaian ekosistem gitu. Nah, kemudian untuk rekreasi ini sudah mulai dikembangkan, jadi selain kemudian Instiper itu mengelola dari habitat entah itu kelapa sawit ataupun kopi, karet dan sebagainya, itu sudah meranah ke rekreasi dengan adanya konsep edutourism gitu. Jadi kan jarang ya kalau orang di Jawa gitu lihat kelapa, kebun sawit, lihat kebun karet itu. Mungkin yang umum kan biasanya lihat kebun teh gitu ya di Dieng, di Pagilaran, orang UGM juga punya itu. Tapi kita coba mengenalkan gitu ya beberapa habitat dari perkebunan yang lain yang di luar Jawa itu mungkin sudah sangat umum, tetapi kemudian kalau kita skupnya lebih kecil di area Jawa, terutama di Jawa Tengah itu bisa menjadi edutourism yang menarik. Nah, itu suatu potensi yang kemudian dimiliki. Nah, sekarang
coba Bapak nanti bisa menggambarkan ya, gimana? Bisa menggambarkan pakai satu slide saja. Kan sudah saya bagikan ini ya. Nanti di slide terakhir gitu satu ini aja, satu PowerPoint gini. Apa saja potensinya, nanti bisa diceritakan lebih lanjut interaksinya, potensinya yang dimiliki oleh masing-masing dari haba-haba semuanya. Bisa ambil sampel di lahan sawit yang dikelola ataupun konsep SDA yang lain ya, mungkin yang punya kebun sayur sendiri atau yang memiliki hobi mancing misalkan sering ke ke daerah rawa atau sungai itu bisa menceritakan ya potensi yang kemudian ada. 5 menit ya Pak, bisa? Nanti paparkan lebih lanjut secara lisan. Jelas ya instruksinya? Ada pertanyaan dulu mungkin? Bapak udah di luar kepala ya, jadi 3 menit mungkin cukup ya. Bisa menceritakan secara langsung kira-kira dari yang tadi konsep sumber daya alam yang kita bahas, seperti apa sih yang kemudian Bapak temui ya, atau mungkin punya interest tersendiri dari konsep SDA yang ada. Nanti Pak sebentar tadi ya, Pak Yogananda ya bisa membantu siapa dulu yang presentasi atau yang bertanya dan sebagainya. Bisa ya Pak Yogananda? Halo? Mau, saya agak putus ini, Bu. Gimana? Kurang jelas suaranya gimana? Agak putus-putus saya, Bu. Coba minta tolong diulang, Bu. Tadi tugasnya gimana, Bu? Oke, tugasnya adalah memaparkan ya potensi simpel aja terkait dari sumber daya alam yang ditemui gitu. Boleh sawit, boleh lainnya ya. Atau misalkan punya kebun durian misalkan juga boleh gitu ya. Terkait potensi-potensi yang ada, misalkan sawit ya pastinya ada kelapa sawitnya, ada mungkin ditumpang dengan tanaman yang lain, atau mungkin menerapkan eco farming dengan menggunakan hewan misalkan, atau seperti apa gitu. Jadi misalkan kaitannya dengan sawit yang dimiliki perusahaan berdampingan dengan sawit rakyat misalkan, atau bahkan sawit pemaparan sebelumnya bagus ya, ada yang maksud saya menerangkan saya mengelola sawit Bu yang kemudian berdekatan dengan tambangnya itu waktu itu kalau nggak salah apa ya saya lupa. Tapi katanya dengan mineral yang ada itu bisa menceritakan gitu masing-masing dari potensi yang ada dan keterkaitan sejauh ini seperti apa yang Bapak cermati. Seperti itu saja, simpel. Bisa ya, nanti silahkan atau yang sudah siap bisa memaparkan terlebih dahulu, silahkan. Yang sudah punya gambaran ya. Biar nggak bosan nih kalau dengerin saya terus kan nanti bosan ya. Silakan Bu, lanjut. Bisa Bu, coba Bu. Oke Pak Rudi. Oh, pakai share nggak? Oh boleh pakai share ditulis poin Pak singkat aja atau mau langsung juga silahkan. Yang maksudnya kan menggambarkan saja. Misalkan seperti tadi saya gambarkan dengan landscape secara umum ya. Nanti kan Bapak bisa kemudian merigidkan satu persatu. Gimana caranya kalau nge-share ya? Oke, saya stop dulu. Sudah, sekarang Pak Rudi bisa share slide-nya. Share terus jendela ya Bu? Ya, di paling pojok Pak. Yang ada tanda ya. panah. Ini ya Bu? Oke, ya sudah. Oke. Saya coba mudah-mudahan benar nih. Iya. Saya tadi benar Pak, benar. Kan ini berpendapat ya, pendapatnya nggak ada benar salah. Ya, jadi salah satu praktek sumber daya yang berkelanjutan itu kalau di kebun, sebenarnya banyak Bu, tadi saya ada beberapa ide, tapi ini saya sampaikan dulu. Yang pertama, pemanfaatan limbah. Udah nampak Bu ya? Ya, tampak. Kenapa Tidak ya? usah di slideshow nggak apa-apa. Terlihat. Kok saya nggak bisa nampak ya? Hah? Kok saya nggak bisa nampak? Apanya Pak? Ininya, slide-nya. Bentar Bu.
Nah, dan apa Bu ya? Oke. Ya, jadi pemanfaatan limbah cair ini di industri kelapa sawit yang sangat berpotensi besar itu sebenarnya yang pertama itu istilahnya metan capture Bu. Jadi gas metan yang keluar dari yang merupakan produk di kolam limbah itu di capture, ditangkap sehingga energinya itu diubah menjadi energi listrik. Memang ini investasi cukup besar Bu. Tapi di beberapa perusahaan yang memang bukan BGA ya, di beberapa perusahaan di tempat saya yang dulu itu memanfaatkan metan capture ini menjadi energi listrik, dan energi listriknya ini dia pakai untuk pabrik untuk powernya pabrik pengolahan kernel. Nah, jadi dari energi listrik yang dihasilkan oleh metan capture ini dipakai untuk power dia punya kernel CKP, kernel KCP, kernel cruising plant. Jadi tempat pengolahan kernel yang nanti menghasilkan PKO itu, palm kernel oil. Itu. Kemudian yang kedua, limbah-limbah cair kita ini juga bisa kita manfaatkan untuk, yang ini awalnya diterapkan ini BK ya, untuk bahan penyiraman composting, sehingga untuk memperkaya nutrisi kompos yang akan kita bawa ke lapangan. Karena composting di BK ini sebenarnya composting yang setengah matang Bu, karena kita tidak melalui proses pembalikan, jadi kita hanya disiram, kemudian didiamkan kurang lebih 2 bulan, habis itu dipanen dan dibawa ke lapangan. Saya mungkin itu Bu. Sama ini sebenarnya saya ada satu lagi, kalau yang ini di kampung saya, tepatnya di kampung saya lah, di daerah Malang sana. Jadi ada pemanfaatan limbah-limbah daripada kotoran sapi itu untuk ditampung di dalam bunker, kemudian gasnya ditangkap, dialirkan, dijadikan kompor untuk masak, sama untuk penerangan. Nah, Biometan ya Pak? Ibu? Biometan. Iya, biometan. Oke, jadi skala industri ataupun kemudian skup rumah tangga ya, mungkin apa Pak? Kelurahan atau mungkin RT ya? Dia kalau di tempat saya itu di kelurahan, di tingkat desa. Jadi ya ada dari beberapa peternak yang besar itu nanti alirkan gitu, ditangkap di satu kawasan, nanti didistribusikan untuk di RT tersebut gitu. Ada jalan sampai sekarang, jalan. Oh, menarik ya. Jadi baik industri ataupun kemudian ke rumah tanggaan ya istilahnya itu ternyata pengelolaan limbah juga sesuatu yang kemudian bukan hal yang mustahil gitu ya Pak. Kemudian ada sistem yang kemudian berjalan tadi ya, stakeholder dari yang berkepentingan. Saya tertarik tadi ya Pak yang di poin kedua tadi ya. Kalau yang poin kedua berarti BGA menerapkan ya Pak untuk compostingnya? Ya, menerapkan Bu. Menerapkan. Berarti metan yang dari PON keberapa Pak berarti? PON yang ke-3, ke-4. Pokoknya dia masih BOD-nya masih sekitar lebih 10 ribuan. Untuk yang di BGA berarti kan ada semacam ini ya Pak, istilahnya pembuangan limbah ya, itu boleh ke kemudian badan air sungai atau bisa kemudian ke lahan. Untuk yang di BGA ini di Kalteng ya kalau nggak salah ya posisinya. Kabar. Itu berarti secara regulasi atau polisinya berarti tidak masalah ya Pak? Tidak ada masalah Bu. Kalau kita buang ke badan sungai nggak ada. Jadi kita manfaatkan untuk composting ini, sama kalau yang BOD nanti diolah lagi di BOD 3.000 sampai 5.000 nanti kita alirkan ke lapangan sebagai pupuk cair dan aplikasi. Ya, untuk penyiraman tadi ya. Oke, menarik. Kalau metan capture mungkin PR besarnya BGA ya. Kalau melihat pemaparan siapa namanya ya, waktu kemarin BGA terakhir ke Insipur itu kayaknya mau ke arah zero waste to energy gitu ya. Iya. Apa namanya, semboyannya itu yang. Kalau ini kayaknya BGA nyoba di Riau Bu, tapi masih trial ya. Karena nanti ini kayak kemarin kebijakan besar manajemen tuh pakai vendor Bu, jadi nanti
Vendor itu yang investasi, Ya, nanti dia juga yang beli gitu, tapi ya masih benar. digaji lah. Ini Ya. kalau skala kecilnya rencananya mau dicoba di Riau. Oh di Riau ya. Yang di Riau. Oke, good point ya Pak. Sebenarnya kemudian saat memang benar-benar bisa zero waste dan kalau tadi ibaratnya dialihkan untuk pengolahan kernel itu juga sesuatu ya, karena Ya. pengolahan kernel sendiri secara energi juga Oh gede. bombastis Besar peluang energi yang diperlukan. Oke. Terima kasih Pak Rudi, Terima kasih ya, Pak. presentasi yang menarik ya. Saya kira seperti itu ya, maksudnya jadi ada potensi apa? Saat ini kan Pak Rudi lebih menekankan kepada potensi limbah ya, itu juga sesuatu itu, seperti itu. Oke, mungkin Saya stop ya Bu ya. ya giliran Kayaknya berikutnya silahkan. Pak Ya, Yoga sudah biar customer cukup mau waktunya. presentasi. Ya, karena ada beberapa. Silahkan. Lanjut dulu Bu. Lanjut dulu. Kan ini sudah makanan sehari-hari Bapak-bapak di lapangan ya. Sudah di luar kepala ini harusnya. Saya cuma pengen lebih tahu detail sih kayak seperti apa gitu. Ya, Pak Aditya silahkan. Gimana mau caranya? bisa ya, karena Pak Rudi sudah keluar tadi. Stop sharing. Silahkan. Tes. Gimana caranya, Bu? Jendela, share terus ya. jendela. Ada panah, Pak. Share jendela. Jendela, jendela lawan. Silahkan saja. Oke, Yang Pak saya, Bu, Aditya. Sudah terlihat, ya. Saya nih mungkin masuk atau enggak nih nanti koreksi aja, Bu. Saya ini tentang gulma, Bu, saya anggap sebagai sumber daya alam, Bu. Jadi kalau pandangan selama ini kan apalagi yang di masyarakat tuh gulma tuh harus habis, Bu, harus clean feeding, bersih kan gitu. Semua jenis gulma A, B, C, D itu harus kelas 1, 2, 3 itu harus bersih. Kemudian ada pandangan juga neprolepis itu nggak boleh. Pasti kan masalahnya kan kelicing, kemudian penguapannya tinggi, kemudian produksinya pasti rendah. Nah sekarang gulma itu sangat dilindungi, Bu. Jadi apalagi yang soft grass itu misalnya Axonopus, Paspalum. Jadi kita tuh nyemprotnya itu hanya di piringan sama di pasar pikul sama TPH. Jadi memang kita lindungi lah di situ. Kemudian yang kelas A pun sekarang Acacia kita lindungi juga sebagai LCC lah. Nah, terus neprolepis itu sangat berguna. Jadi neprolepis itu kita mau tanam kemudian untuk gulma-gulma yang lain itu kita pakai slicer. Jadi kita bukan digundulkan, jadi dipotong saja. Apalagi kalau tanahnya itu adalah pasiran, sehingga nanti lahannya itu tidak clean feeding, pasti cost-nya pun terkendali. Itu aja Bu dari saya, Bu. Mungkin ada masukan, Bu. Oke, good point ini, di luar ekspektasi ya gulma. Memang saya setuju sekali nih dengan dan Pak panggilnya siapa ya Pak? Aditya Pak Herlambang. Pak Herlambang ya, kayaknya lebih menarik. Ya, Bu. Pak Herlambang bagus ini, mempoinkan selama ini memang dianggap istilahnya malah merugikan gitu ya dalam tanda kutip, walaupun memang ada beberapa gulma yang memang kaitannya misalkan dengan penyakit itu kan ada ya Pak, yang kemudian memang bisa malah memperbanyak hektar dan sebagainya. Tapi kalau di ranahnya ini yang tadi dipoinkan di sini memang ya, jadi sekarang memang kemudian banyak scientific report kemudian support dari, terutama tadi saya sepakat gulma kelas A sebagai LCC ini malah kemudian banyak faktor positif yang kemudian bisa diperoleh gitu ya. Dan kalau boleh tahu yang Pak Herlambang ini kelola yang di BCA Incase Realnya itu banyak pasiran. Ya, pasiran 40% lah, Bu. Sehingga kita kalau itu enggak semis, jadi seletter, Bu. Jadi ada yang gulma-gulma kita pertahankan supaya penguapannya terjaga. Jadi enggak gampang menguap. Jadi kita pertahankan lah gulma-gulma itu. Ya, benar-benar. SOP juga sudah mengarah ke sana ya Pak? Sudah, Bu. Kalau jenis gulmanya sendiri apa Pak yang kemudian secara naturalnya banyak gitu? Apa namanya? Jadi dia kalau yang di pakisan itu Bu, jadi masih yang banyak kalau di pasiran. Karena daerah pasiran ya, pakisnya memang lebih banyak sih dominan biasanya. Oke, menarik nih. Mungkin ada pertanyaan ya, biar nggak garing nih, biar nggak garing. Satu mungkin ya, karena masih banyak yang lainnya belum presentasi. Ada satu mungkin menanggapi atau pertanyaan, boleh ya, silakan.
Menarik nih karena memang tadi ya perkembangan dari keilmuan memang kemudian dulu harus dibersihkan sampai benar-benar bersih di seluruh lahan tadi ya. Kalau secara ada Pak data dari perusahaan itu ya Pak Herlambang, kan tadi Ya, Bu. kaitannya dengan kemudian membersihkan ya. Seberapa efektif kemudian kaitannya dengan penggunaan pastinya herbisida ya yang kemudian diaplikasikan. Saya kira tidak hanya kemudian secara kuantitas herbisidanya, tapi misalkan dengan beberapa serangga alami yang kemudian memang support untuk di ranah lingkungan tersebut, saya kira juga pengaruh ya Pak Herlambang. Mungkin ada data perusahaan yang support ke arah sana? Kalau supportnya itu data ini itu data produksi dia. Jadi kalau yang ada beberapa kebun itu yang menerapkan belum selama ini kan kita bersih itu Bu, pernah itu satu itu bersih semuanya, nggak ada gulma, clean weeding, justru produksinya drop. Itulah salah satu masalah lah clean weeding itu penyebab karena produksinya jadi drop itu Bu. Jadi kita mempertahankan, jadi yang soft gas itu tahankan, jadi nggak usah disemprot, khusus piringan pasar pikul TPH saja. Gitu. Dan itu sampai ranah teknis bawah, SOP-nya tersampaikan ya Pak? Sudah, maksudnya in case pelaksanaan teknis juga dilaksanakan gitu ya? Ya, SOP-nya udah mengakomodir seperti itu Bu. Oke. Terima kasih Pak Herlambang, ini informasi yang menarik ya. Oke, tadi tentang limbah, sekarang gulma. Ini apalagi nih potensi yang kemudian mungkin belum atau dilirik gitu ya, ternyata punya potensi yang bagus. Silakan yang lain menyampaikan. Oke. Ya, silakan. Boleh sambil minum ya Pak? Saya tak minum. Belum. Mungkin yang lainnya sudah? Punya saya belum. Belum. Udah San, kurang besar tapi San. Ini ya dibesarkan Pak. Oh ya. Ada. Lele apa itu San? Gambarnya nih. Ini harus memperhatikan ini. Kalau nggak memperhatikan nggak tahu. Terus. Tadi maksudnya air biasa nih gimana Pak Isan? Airnya dari mana? Dari pon tadi yang disampaikan Pak Rudi atau beda? Bukan yang pon tadi yang disampaikan Pak Rudi, beda ya? Oh beda, oke. Oke, jadi potensi dari kalau kita kenal kebanyakan hidroponik ya. Jadi kemudian kalau combine dengan ikan, istilahnya ada aquaponik, istilah untuk ininya budayaan. Tapi kalau ini ternyata aquaponik skalanya lebih besar gitu ya, Pak Isan. Jadi dengan di waduk yang kemudian airnya untuk penyiraman kaitannya dengan bibit gitu ya. Kalau boleh tahu debitnya seberapa Pak? Untuk yang ini?
Ya, debitnya, debit air yang diperlukan. Liter, oke. Itu air biasa tadi ya Pak istilahnya ya. Oke. Kalau di pembibitan pakai pupuk nggak Pak yang di PGA? Di ranah ini pakai pemupukan tidak? Apa? Ya. Nah ini bagaimana inovasi kalau pupuknya pupuk alami gitu ya? Mungkin Pak Rudi nih ada tanggapan nih yang tahu case secara langsung di lapangan nih kayaknya. Inovasinya gimana nih, masuk nggak Pak? Ya gini, kalau saya gini ya Pak Ihsan ya, yang pertama kan kalau air itu adalah suatu penyiraman adalah kunci dari pekerjaan pembibitan. Kalau di Indonesia itu 2 liter per hari per pokok. Kemudian pastinya airnya kan yang selama ini kita kenal, yang kita pelajari lah ya, mungkin kita belum sampai ke idenya Pak Ihsan tadi, adalah air yang bagus lah ya, bersih. Kemudian kalau persyaratan sih biasanya hanya di pH ya, pH-nya mungkin sekitar 6 atau 7 lah. Sama mungkin airnya ya bebas dari kontaminan lah. Terkait dengan usulan Pak tadi, di mana air yang kita pakai untuk memelihara ikan lele ini kita siramkan, kan pastinya kembali ke situ lagi, apakah dengan air yang X daripada peliharaan lele ini merubah sifat-sifat kimia ataupun sifat biologi daripada air itu, sepanjang mungkin nggak merubah secara mungkin sifat fisik ataupun kimia air itu nggak berubah, saya pikir nggak ada masalah, ya kan? Toh kita juga belum tahu nih, artinya kok lele itu dengan tingkat kepadatan berapa yang bisa memberikan apa tadi itu istilahnya Pak Ihsan, organik tadi gitu kan. Pasti kan kalau kita lihat kolam lele yang biasa kita ada di kampung kita kan kecil, terus lelenya padat sehingga airnya kan butek gitu kan. Nah di buteknya itu kan mungkin yang menurut Pak Ihsan itulah ada bahan organiknya kan gitu ya. Tapi kalau sumber air kita kan di waduk, nah, mungkin perlu lele berapa sehingga nanti bisa konsep itu bisa dipakai. Tapi intinya saya pikir tidak ada masalah sepanjang adanya air yang dipakai itu tidak merubah sifat fisik maupun kimia yang diperlukan sebagai persyaratan penyiraman. Karena memang penyiraman ini kita nggak boleh main-main karena merupakan persyaratan utama. Tapi kalau untuk tataran misalnya penelitian atau percobaan kan bisa aja dari air yang sudah jadi tempat lele ini kan kita bisa sampel kontrolnya air yang di waduk gitu. Sepanjang itu enggak apa tuh istilahnya ada pertambahan nutrisi, ya lebih bagus gitu. Oh, langsung satu judul topik penelitian ya Pak Ihsan. Oh, Ihsan. Maksudnya boleh. Tapi saya setuju ya dengan pendapatnya Pak Rudi. Jadi tidak serta-merta tadi yang saya sampaikan. Kebermanfaatannya mungkin kalau dipandang aquaponik dapat ikannya, dapat tanamannya kan gitu ya istilahnya. Tapi kemudian memang saya setuju dengan Pak Rudi. Apakah kemudian standar kualitinya yang kemudian masuk di ranah cocok untuk tanaman kan beda-beda. Tadi yang disampaikan pH-nya kan mendekati pH netral ya, seperti yang disampaikan. Padahal kalau kemudian dengan adanya limbah organik ya istilahnya dari lele, pastinya kan juga akan pengaruh ke pH. Tetapi kata kuncinya adalah di dalam efektivitas dan efisiensi dari keseimbangan tadi. Kalau di kita aquaponik biasanya kita menerapkan luasan kolam berapa, debit airnya berapa, kemudian nutrisi tanamannya diukur. Biasanya kalau hidroponik kan ada itu Pak, pengukuran secara kemudian drop ke masing-masing tanaman. Ini kalau ranah sawit mungkin nanti dikembangkan dengan smart farming IT ya. Jadi air yang masuk itu debitnya apakah kemudian mencukupi, kemudian sekalian pengukuran nutrisi, pH itu bisa Pak sekarang dengan smart farming. Tapi dengan korelasi dengan teknologi yang dikembangkan seperti itu. Tapi bisa ya sebagai suatu inovasi kalau misalkan mau diteliti kata Pak Rudi bisa ya Pak skala kecil penelitian dulu gitu ya. Menarik tapi good point Pak Ihsan, terima kasih. Jadi aquaponik yang memang selama ini orang kenal
untuk kaitannya dengan pasti tanaman yang biasanya umur pendek ya, entah apa namanya, tomat atau sawi-sawian atau misalkan sebangsa itu, tapi gimana sih kalau misalkan diterapkan juga di kelapa sawit yang notabene secara SOP pun sawit dalam pembibitan juga faktor-faktor penting yang paling utama jadi air ya Pak Rudi, mau nggak mau gitu. Karena emang dari situ awalnya kemudian pembibitan bisa berjalan dengan baik. Tapi good point Pak Ihsan, terima kasih pemaparannya, menarik. Silakan selanjutnya. Ya, sama-sama. Izin Bu. Ya. Ini gimana caranya nih? Izin Bu. Pak Yogananda ya, oke silakan. Yang saya itu ya. Kata Pak Rudi yang jendela. Saya pakai settingnya bahasa Inggris ya, jadi nggak ada jendela. Entire Windows kalau yang pakai setting bahasa Inggris ya. Oh ini aja. Izin Bu. Oke. Muncul Bu. Ya. Bentar, tunggu ya. Bu. Yang pertama bentar, ini. Salah satu dulu. Mau Pak Jordi. Pak Yogananda dulu ya, atau Pak Rasbi dulu? Pak Yoga, Pak Yoga dulu. Oke. Pak Yoga dulu. Udah muncul Bu. Masih kecil. Ya. Sudah mungkin, nampak Bu? ya, tapi kecil ya di tempat saya ya. Hah? Mungkin share sekali lagi Pak, tadi karena Pak Crosby juga ikut share ya, mungkin sekali lagi coba. Berarti your entire screen Bu ya? Ya, benar, entire screen Windows. Pakai bahasa Indonesia aja lah, ngomong sok paten. Biasa dulu di Jepang. Nggak apa-apa Pak Rudi. Oke, sekarang dibuka PPT-nya yang mau ditampilkan. Ini sudah tampil Pak, sekarang dibuka PPT-nya. Ya, sip. Ya, muncul. Ya, sudah tampak. Baik Bu, yang pertama itu pemanfaatan jangkos untuk peningkatan bahan organik di lahan pasiran Bu. Ya, seperti diketahui kan di sawit ini masih banyak limbah-limbah dari hasil akhir dari kebun kelapa sawit itu jangkos Bu. Jadi untuk peningkatan bahan organik di lahan pasiran terutama di daerah kami itu sangat memerlukan aplikasi jangkos Bu. Terus yang kedua itu pemanfaatan getah kacang EB untuk mengganti pewarna pada stage pemanen Bu. Yang ketiga, pemanfaatan tanaman beneficial plant untuk menjadi pengendali hama secara hayati. Terus yang keempat, pemanfaatan abu boiler bekas bakaran boiler di pabrik untuk suplemen netral keasaman pada tanah dengan kadar asam tinggi. Kadar asam rendah maksudnya. Terus yang kelima itu pemanfaatan laju air di parit atau di sungai Bu. Ini yang lagi tren kemarin itu water hammer atau menaikkan air dari tempat yang rendah ke tempat tinggi. Ini kita manfaatkan laju air dari parit atau dari sungai Bu untuk irigasi di areal-areal pasiran terutama Bu. Ini ada 5 poin Bu yang saya sampaikan, nggak digambarnya Bu. Kira-kira seperti Bu, mohon masukannya Bu. Paket komplit ini ya, jadi ada dari segi limbah jangkosnya, ada dari segi kacangannya. Oke, menarik. Tapi apa namanya, potensi yang kemudian di sawit memang ada semua ini ya Pak, dan mungkin Pak Yogananda juga sudah mengaplikasikan juga secara langsung di lapangan. Kalau untuk jangkos sendiri yang diterapkan di lahan Bapak, jangkos yang sudah tercacahkan atau jangkos yang seperti apa? Terfermentasikan atau seperti apa? Kalau yang di kita masih baru cacahan Bu, yang baru kena ya? empty ban spray cacahan Bu. Udah. Variannya Ditambah juga dengan dicacah terus disiram pome, baru dikirim di lapangan Bu. Yang sudah berjalan di kita seperti itu. Oke. Kalau kaitannya dengan jangkos yang terfermentasi berarti memang pure di lahan ya Pak, berarti yang sudah tercampur pome tadi ya berarti? Ya, pure. Oke. Kalau yang ini menarik nih, saya tarik yang nomor 2 ini. Untuk pewarna dalam
stempel pemanen ya? Oh, iya. Halo, gimana? Ya, gimana bisa dijelaskan Iya, yang Bu. nomor 2? Iya. Menarik nih. Kalau jangkos kan memang sudah umum ya, Yang banyak nomor nih. dua- Penelitian jangkos banyak. Tapi nomor 2 ini gimana, Pak? Nomor 2 ini inovasi aja Bu, kemarin waktu kita kesulitan stempel pewarna kan kalau beli mahal. Jadi kita manfaatkan daun-daun kacang B ini kan kalau di blender atau digiling itu ada warnanya agak-agak hijau keunguan, jadi itu yang kita pakai di lapangan. Jadi hal simpel aja nih Bu di lapangan. Kita Berarti manfaatkan karena statusnya sumbernya juga banyak. menggantikan ya? Bukan Iya, kemudian dicampur menggantikan. gitu ya, bukan ya? Bukan, menggantikan Bu. Dan efektif juga kah? Ya, Maksudnya sudah pernah ada evaluasinya? pernah saya pakai Bu di kebun sebelum di sini, dan pernah saya pakai Bu. Jadi inovasi juga kemarin. Gitu. Kasih Kalau kandungan kacangnya dari- tertentu atau seperti apa? Kebetulan orang kacang mau riset nih, MD Bu, Mucuna bracteata itu. Ya, Mucuna ya, gimana? Mucuna bracteata itu daun-daunnya itu jadi kumpulin jadi pewarna di blender gitu. Nggak ada tambahan-tambahan lain, nggak, paling dikasih air sedikit di blender jadi dia. Kalau nggak aja paling simpel. Oke. Tapi kalau banyak-banyak blendernya nanti di sempet sama Pak Isan tadi ya, bukan Pak Isan, Pak siapa tadi yang gulma tadi untuk sebagai LCC. Nanti jadinya gundul lagi ya, kalau dalam batas tertentu pemakaiannya. Dengan catatan gitu ya. Tanda bintangnya kecil, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya Pak. Dan saya kira teknis orang lapangan juga akan lebih mudah ya kan? Dibandingkan dengan kemudian SOP pewarnaan. Mau sih Bu jalan. Gimana Pak? Terus yang ketiga itu beneficial. Ya, ini maksudnya apa nih? Beneficial plan-nya lebih khususnya apa nih? Kan banyak nih. Beneficial plan-nya banyak. Kira-kira apa? Kalau yang di lapangan di kebun sawit terutama turun merah itu kan tanam sepanjang CR itu kan. Terus yang kedua yang pengendalian masyarakat kan beneficial plan-nya ada juga menjaga kelembapan tanah, seperti kecangan MB tadi. Ya, kecangan MB termasuk. Ya, untuk menjaga unsur nitrogen juga gitu. Oke. Jadi ada manfaat lain yang kemudian kaitannya dengan pengelolaan hama ya Pak berarti? Ya. Oke. Yang keempat? Abu boiler ya. Oke. Ini kalau in case dekat dengan industri pengolahan ya berarti? Betul Bu. Ini sering kita pakai juga. Untuk tanam sayur juga bagus nih Bu. Hijau. Iya. Iya, sekarang juga Abu boiler nih. Kalau di konversi harga sebenarnya juga sangat mahal ya. Maksudnya karena dia memiliki unsur-unsurnya malah sudah terdegradasi kan dibandingkan tadi yang pertama kali jangkos kan sebenarnya relate ke tanahnya lebih enak kalau nomor 4 ya. Sekarang tinggal bagaimana keberadaan ya atau potensi dari seberapa kemudian boiler yang kemudian bisa diaplikasikan. Oke, yang 5 menarik juga nih. Gimana tadi? Jadi ada semacam pembendungan gitu ya, karena pasiran tadi ya kondisinya. Betul, jadi ya dulu itu kita naikkan kembali ke area yang kurang atau defisit air lah, supaya tetap ada air di situ. Jadi ingat presentasinya ini nih. Siapa namanya? Pak BGA juga tuh, Pak Joko Catur itu juga tuh. Waktu presentasi tentang SDA ya, waktu tentang permasalahan beliau mengangkat ini nih, bagaimana di lahan pasiran dengan pengelolaan air, salah satunya dengan pembendungan ya di parit dan sungai. Waktu itu dengan penggambaran ya. Kalau saya kira di BGA sudah ada ya skema terkait pembuatan parit dan sungai di lahan yang memang drainasenya tinggi dan sebagainya. Yang disampaikan Pak Yukananda ya. Jadi untuk menaikkan dari laju air agar bisa kemudian masuk di lahan yang notabene memang secara alaminya kurang seperti itu. Tapi nggak mau memang harus ada debit air yang kemudian disuplai dari badan air tersebut. Oke, Pak Yukananda, ini paket lengkap ini dari segi pengairannya ada, dari segi nutrisi dari limbah ada,
dari segi pengendalian hama juga masuk nih. Terima kasih. Poin ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan ya, biar adil. Satu komen aja mungkin ada. Enggak ada, lanjut ke Pak Crosby. Tadi yang sudah siap juga. Ya Bu, izin Bu share. Ya. Pak Yogananda tadi merenungnya agak lama, jadi idenya sampai banyak ini tadi. Ini yang your entry screen ya Bu ya, atau yang Entire screen, mana? ya Itu Pak, tem- benar, entire screen. Dipilih yang PowerPoint-nya Pak. ya. Ya, di bar bawah tadi ada muncul. Ini udah muncul Bu ya? Ya, masuk yang PowerPoint. Ya, oke. Langsung banyak banget Muncul slide-nya. ya. Keren. Oke, Bu, silakan. Singkat padat ya Pak, karena waktu. Ini tanaman sengon. Kenapa ambil ekonomi sawit itu? Sebentar Pak Crosby, kok agak terputus-putus ya suaranya? Di tempat lain, iya juga enggak? Putus Bu. Sama Bu. Agak dibesarkan jelas dikit Pak, suaranya. PPT-nya mungkin dibesarkan dulu biar kita bukan itu ukuran PPT-nya. Udah Bu? Kurang besar lagi Pak, yang Udah. tadi yang bukan yang volume, yang ukuran PPT tadi Bapak masih kurang dari 100 tadi terlihat. Masuk ke PPT-nya coba. Biar kalau pas putus-putus kita bisa tetap baca tulisannya gitu maksudnya. Ini udah Bu? Masih 72% itu Bu. Belum. Masuk ke PPT-nya dulu Pak. Ini belum diubah. Oh, Ya. Maksudnya biar lebih ini besar. udah 90. Oh ya. Ini udah belum? Mungkin sinyal ya, agak lama ya. Oke Pak, lanjut aja nggak Sambil apa-apa. saya menjelaskan Bu ya. Ya, nggak apa-apa, Ya. silakan. 2%. Jadi, ya, lagi proses mungkin. Ini Bu, kalau sawit Yang itu kan kita kesengon. udah tahu. Ya, ini sengon di saya di area sejuta itu dari sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah atau pemerintah desa setempat atau pemerintah provinsi itu mengampatkan lahan-lahan tersebut dengan tanaman sengon. Jadi kalau kita lahan-lahan tersebut kalau dibiarkan juga riskan. Yang pertama adalah rawan kebakaran. Jadi kalau kita lihat tanaman sengon ini ternyata setelah saya baca dan saya lihat di lapangan juga ternyata tanaman sengon ini nilai ekonominya lebih tinggi dibandingkan tanaman sawit kalau kita hitung pendapatan per hektarnya Bu. Ya, yang pertama kalau kita lihat juga tanaman sengon ini bulannya kita tidak perlu menunggu seperti tanaman kayu lainnya. Tanaman sengon ini lebih mudah tumbuh. Kita hanya butuh waktu 2 tahun sampai 5 tahun sudah bisa kita panen. Sedangkan tanaman kayu yang lain yang seperti ataupun tanaman seperti kayu jati itu kan lama. Jadi tanaman sengon ini dia nilai ekonominya lebih tinggi Bu, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Saya kalau dia tanaman itu bisa tumbuh dengan ukuran 1x3 per meter, dia bisa dapat per hektarnya 3.300 pokok. Nah kalau kita lihat dia dipanen di umur 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun, diameternya ada 15, 20 dan 25. Nah ini kalau kita lihat pendapatannya Bu,
sampai dengan nanti selama 5 tahun itu dengan penjarangan tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga setelah umur 5 tahun itu nilainya sangat besar sekali. Ini kita hitung nilai ekonominya itu sampai ternyata 632 juta dengan potensial loss 12%, 75 juta, biaya produksi 30 juta, keuntungan bersihnya 527 juta. Kalau kita bagi dia per bulan, ini pendapatan ini ada sampai 5,2 juta per hektar, Bu. Artinya kalau kita konversi dengan tanaman sawit, kalau kita bandingkan dengan tanaman sawit, dia bisa nilainya sampai 2,5 ton, yieldnya 2,5 ton per hektar. Artinya sebenarnya kalau tanaman sengon ini masyarakat bisa digalakkan untuk tanaman sengon ini sangat potensial sekali karena juga pengurusannya atau perawatannya sangat mudah dan tidak sesulit dengan kelapa sawit. Mungkin itu, Bu, dari saya. Oke, menarik nih. Pak Krosi kayaknya mau pindah haluan. Oh, jadi pengusaha sengon ya. Tapi menarik ya, memang di kehutanan sekarang sengon juga kaitannya dengan industri kayu ringan, kayu keras ya. Sengon juga memang diakui ya memiliki potensi pasar yang tinggi. Cuma kalau saya satu pertanyaan ya Pak, kaitannya dengan kalau secara ekonomi mungkin dibahas di memang manajemen akuntansi pada umumnya ya. Saya kira dengan nominasi itu memang masuk ya dari memang secara habitusnya sengon memang cepat ya, cepat tumbuh. Hitungan tadi kalau disampaikan Pak Krosby 35 tahun ya, sudah ada tampilan harganya sekarang berapa gitu, ya memang menjanjikan. Kalau saya pertanyaannya lebih ke arah yang kaitannya dengan perkuliahan kita, tadi agak kurang jelas ya waktu di awal, itu kan semacam ada alih fungsi lahan ya Pak, yang Ya. sebenarnya bukan sengon kan. Kira-kira menurut Pak Krosby gimana nih? Kan tadi selain dari isu kebermanfaatan ekonomi, Pak Krosby sudah menjelaskan ya secara detail gitu. Saya memandang dari status kelangkaan dan juga status culture ya, budaya, ataupun dari status environment escape-nya itu seperti apa Pak Krosby? Menurut Pak Krosby ya. Ini siapa yang udah ini slide? Andri, sabar dulu ya Pak, satu pertanyaan ini terakhir. Ya Pak Krosby silakan. Ya, Bu. Ya, maksudnya gini, Bu, lahan-lahan itu sekarang itu banyak justru tidak termanfaatkan, Bu. Secara environmental atau ekosistem dia justru terganggu. Tidak ada nilai ekonominya, bahkan cenderung dia bisa membahayakan masyarakat sekitar karena kalau tanah tidak terurus, dia terjadi kebakaran, maka lahan itu akan rusak gitu, Bu. Secara ekonomi, secara ekosistem juga rusak. Makanya lahan-lahan tersebut jika dimanfaatkan dengan menanam sengon, dengan perawatan yang tidak serumit sawit, dia sebenarnya lingkungan itu atau environmental itu lebih terjaga ekosistemnya gitu, Bu. Sebelumnya apa ya Pak? Lahannya apa sebelumnya? Lahannya kan dulu itu lahan yang tidak terurus, Bu. Kan dulu kan hutan. Cuman ya, program berarti. pemerintah kan ya lahan hutan, cuman dia program pemerintah kan dulu lahan 1 juta hektar yang untuk dijadikan sawah itu cuman gagal kan, Bu. Ya, nggak jalan. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Nggak jalan dan tidak berhasil sehingga lahan tersebut yang dulu hutan udah diambil kayunya, udah rusak. Lahan tersebut sekarang tidak termanfaatkan. Ya, kalau biarkan ya kalau terjadi kebakaran justru malah menimbulkan masalah baru kan kita gitu. Polusi pencemaran udara, kemudian juga lahan tersebut tidak bisa termanfaatkan lagi gitu. Oke, jadi salah satu atau pemanfaatan pengelolaannya ke arah kemudian sengon, dan bahkan nggak ada SPO ya Pak yang kemudian harus dipenuhi. Kalau sawit kan ribet di situnya ya, kepolosinya banyak. Kalau ke sengon memang kalau apalagi statusnya masih di level masyarakat pengelolanya itu memang tidak ada yang kemudian aturan jelas ya Pak ya, karena Pak Rudi mungkin bisa mencermati. Cuma ini aja sih yang kemudian ya kemudian yang perlu dicermati memang tadi ya
re-ekosistem ya istilahnya dengan pemanfaatan yang lain itu tidak hanya kemudian pemanfaatan ekonomi saja yang kemudian diperhatikan, tapi kemudian secara satu-satu ya kelangkaannya, kemudian positioning dari kearifan lokal yang ada itu juga pastinya harusnya menjadi suatu pertimbangan. Tapi saat kemudian itu tidak masalah atau mungkin tidak mengganggu sampai aspek kemudian merugikan di salah satu faktor yang lain, saya kira juga sebagai suatu value yang kemudian bisa dikembangkan gitu ya. Kalau nggak salah tadi kalau misalkan pendapatnya Pak Crosby dari segi ekonomi bisa dibilang sebagai passive income ya Pak, ibaratnya tinggal nanam nunggu nanti panen gitu kan. Nggak perlu mupuk, nggak perlu ini ya. Padahal sebenarnya kalau ada perawatannya, cuma memang tidak serigit misalkan kita bandingkan dengan sawit misalkan seperti itu. Oke Pak Crosby, terima kasih nih pendapatnya terkait dengan apa namanya yang berminat ini mau ganti profesi ke petani sengon atau punya passive income sengon bisa hubungi Pak Crosby lebih lanjut ya. Tadi kayaknya PPT-nya sudah PPT lengkap calon investasi soalnya ya. Oke, lanjut. Kalau mau belajar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu juga salah kalau mau belajar bisa WA saya Bu, nggak apa-apa. Kok iklan? Ya Pak Andri silakan. Pak Andri, halo. Tes. Pak Andri? Ketinggalan nggak ya? Ya Bu, sabar Bu. Oh ya, kok belum ada suaranya. Oke. Mungkin Pak Andri terakhir ya, kita lanjut besok sekalian membahas mengenai tantangan sumber daya alam. Masih mencakup tadi beberapa pemaparan yang Bapak sampaikan semuanya. Aduh, sebentar ini yang presentasi siapa dulu nih? Ini rebutan ini tumpang sari ini. Udah, dulu aja lah atas. Lah tadi Pak Andri nggak ada suaranya ya. Ayo, Satu terakhir ya Pak, karena juga waktu kayaknya Pak Rudi juga udah mulai capek nih. Udah masuk Bu. Udah masuk Bu. Terlihat yang mau Ya lanjut dipresentasikan. Pak Seno. Lanjut Pak Seno. Ya, senok. Termasuk punyamu tuh. Mesin apa senok nih? yang HP nih Pak Senok nih. Cili tuh. Pak Senop. Pak Seno Pak tuh. Dan membagikan layanan kepada semua jangan. orang. Jangan bikin malu kalian. Anda membagikan layar Anda kepada semua orang. Aduh. Ya, tinggal Pak juga Seno. yang mau dibagikan. Bisa, Dibuka dulu Pak, filenya yang mau dibuka dulu. Tadi pakai HP kalau nggak salah ya. Filenya dibuka dulu, baru share tadi. Terus pilih file yang tadi sudah dibuka. Memang kami ini Pak. Pak Andri Pak Andri overload. lagi. Ya Pak Andri. Ayo, let's go. Kelas ini lucu ya. Tadi awal-awal nggak mau ada yang rebutan tuh sama Pak Rudi. Gitu. Memang maunya diawali dulu Bu. Orang rebutan, kayak nggak mau berhenti kelasnya. Lalu malu-malu. Dulu Andri, dibuka dulu baru masuk. Satu. Jonar pun mau overlap juga nih. Saudara-saudara. Udah keluar pula Pak Andri Pak. Suruh stand up komedi aja. Aduh ya.
Ini karena Kayaknya masuk nggak negara familiar berkembang nih jadi sama nggak bisa keluar. nih Google Class apa nih? Google Meet. Nama Pak Andri gua join Pak. Satu khusus untuk membagikan layar, satu khusus untuk mungkin Atau mau Pak Lamjonar dulu? Malah Pak Lamjonar dulu nanti jadinya. Pak Andri aja dulu, Pak. John belum buat. Tidak harus lengkap Pak Yogananda ya, satu poin, satu topik tidak masalah ya, silakan. Tadi Pak Yogananda kan Sumedi dulu tuh. Ayo Pak Seno. Mana Pak Seno? Kamu aja Andri udah. Ayo Pak Andri. Sumber daya alam Mambu. Aduh. Biar nggak ngantuk ya Pak, kelas malam biasanya udah capek ngantuk, apalagi Senin. Udah. Yes. Mas semangat kan Ibu, terus Bu. Wis. Nice. Apa ini? Wis, apa Oke, ini? Nice. Kumbang ya. Jadi saya Bisnis mengangkat Gagal mengirim tengah lisan, Bu, lisan. Bu. Jadi saya Pak Andri mengangkat dulu, sumber oke, daya Pak Andri dulu manusia silakan. itu, Ya. sumber daya alam itu Bu dengan ini Bu. Saya Salam. perkembangbiakan populasi. Andri Andri udah masuk itu udah Pak Andri. Bu. Kumbang penyerbu dengan menggunakan metode head and carry Bu. Jadi kita dapat lihat di situ Bu. Pak Andri. Ya. Udah Bu. Sudah tampil dari tadi, oke. Jadi saya mengangkatnya Bu, peningkatan populasi kumbang penyerbu di kebun kelapa sawit dengan menggunakan metode head and carry Bu. Ini pun nanti kedepannya menjadi judul proposal saya Bu. Oh gitu. Jadi start dulu nih, oke. Nah, gitu Bu. Jadi kita kalau kita lihat kan Bu, kalau secara alami kita kumbang alibdebus itu kan perkembangbiakannya kan tidak begitu signifikan Bu. Jadi kita menggunakan metode HNK ini supaya populasi kumbang perjebu ini meningkat sehingga proses tanaman kelapa sawit kita semakin lebih bagus Bu. Nah, jadi kita gunakan seperti di gambar dapat kita lihat Bu. Kita kumpulkan bunga jantan, kita kumpulkan dalam satu kotak kemudian kita kembangbiakan Bu. Setelah dia 2 minggu kita keluarkan, baru kita lepaskan lagi ke alam ke lapangan Bu, seperti itu Bu. Kemudian yang kedua, kalau untuk di kebun saya Mambu seperti dibilang Pak Adi tadi Bu, saya lihat juga ada itu penggabungan di sini tanaman kelapa sawit dengan sarang rumah burung walet Bu. Nah, jadi itu yang saya lihat Bu. Jadi orang-orang kampung di sini dia punya ladang pribadi sawit, kemudian dibangunnya juga sarang burung walet Bu. Jadi pendapatan mereka, informasi yang saya dapat dari mereka itu 1 bulan bisa 1 kilo Bu. Oh, sampai 1 kilo ya. Bu. Nah seperti itu Bu. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak Andri. Menarik, jadi ada 2 poin ya. Yang pertama tentang kumbang penyerbu, nanti mau jadi penelitiannya tadi ya katanya. Yang kedua tentang walet. Yang pertama dulu Pak. Jadi faktor kuncinya Pak, apa Pak menurut Pak Andri nih? Jadi kita di sini untuk perkembangbiakan dan penambahan populasi Bu. Dengan kita secara tidak alami tapi kita buahkan Bu, seperti itu kita buat. Ya, kira-kira nih Pak, kalau misalkan dibandingkan nih, pasti kalau positifnya jelas dari segi efektivitas penyerbukan ya lebih tinggi. Tapi kira-kira ada lain nggak? Ada hal lain yang kemudian sekiranya dengan kemudian kan kita kemudian breedingkan kumbang dulu kan berarti ini ya? Iya Bu. Ya, kira-kira ada faktor lain nggak Pak yang kemudian terdampak gitu ya, selain kemudian memang pastinya dengan target tujuan penyerbukannya ya. Faktor lain bagaimana Pak? Tujuan yang lainnya kita peningkatan proses Bu, peningkatan buah itu Bu, padat dengan enggak padatnya Bu. Jadi tidak ada lagi kemungkinan untuk patenokarpi Bu, sehingga BJR-nya meningkat. Kemudian secara otomatis kalau janjangnya padat, BJR-nya padat kan ton per hektarnya naik Bu, seperti itu Bu. Oke, berarti meminimalisir patenokarpi ya Pak, karena tadinya pembuahannya udah kemudian lebih sempurna lah Bu, ya. gitu Bu. Oke, Ya, benar. Tapi kalau kita lihat dari itu kan dari segi kemudian kita dengan capaian target tadi untuk penyerbukannya ya. Kalau dilihat dari segi potensi kumbangnya sendiri gimana Pak?
saat kemudian kita breedingkan gitu kira-kira? Ada nggak sih misalkan dari referensi yang ternyata beda nih yang kemudian di alam secara bebas itu ya dengan yang kemudian breeding kayak gitu? Jadi ini Bu, secara kalau berdasarkan literatur atau data pustaka yang saya baca, itu ini perubahan ini bisa dapat signifikan setelah 4 bulan Bu. Nah, begitu Bu. Apanya jadi, Pak? Dari segi apanya? Ya. Oh, dari segi fruit setnya Bu, peningkatan tadi Bu, yang awalnya fruit setnya rendah, kita lakukan dengan pemberian ini, dengan head and kiri ini, terakhir fruit setnya tinggi. Ya ibaratnya buahnya itu padat Bu, jadi sehingga BJR-nya pun tinggi, ton per hektarnya tinggi Bu. Seperti itu. Itu kan dari segi sawitnya ya Pak, dari segi kembangnya gimana Pak? Ada nggak kira-kira ternyata kembang yang tertentu nih yang kemudian memang bisa di-breedingkan misalkan, kan kembangnya macam-macam juga kan, maksudnya dari segi apa ya keberadaannya di eksistensi di alam kan ya. Kita gimana khusus Pak? di sini kembang egoisnya Bu, yang kita jantan Bu. Khusus itu Bu, kembang penerbuknya Bu, bukan kembang yang lain Bu, seperti itu Bu. Iya pastinya. Cuma berarti harus ada sistem breeder yang support ya Pak, kemudian memastikan bahwa kumbang yang kemudian dibreedingkan itu dalam sekian target bisa mendapatkan populasi yang sesuai, kemudian karakteristiknya juga cocok, itu saya kira juga menjadi faktor kunci yang kemudian nanti perlu dipertimbangkan. Kalau Pak Andri karena ini mau untuk riset topik kasusnya, pastinya referensinya harusnya sudah baca banyak ya, kaitannya dengan kumbangnya sendiri ataupun nanti kepada ranahnya di aplikasi kelapa sawit. Tapi menarik ya. Benar. Oke, yang kedua tadi tentang apa Pak? Walet ya tadi ya? Tentang walet yang ditumpang sarikan dengan sawit Bu. Ditumpang sarikan, oke, selain ditumpang sarikan ya. Tadi gimana ceritanya? Jadi kan dia masyarakat ini nanam kelapa sawit, tetapi di antara gawangannya itu dibangun bangunan rumah walet Bu, seperti itu Bu. Jadi pemanfaatannya tumpang sarinya sawit dengan rumah walet sehingga sawitnya masih benar-benar di dalam lahannya ya, bukan kemudian banyak yang saya tahunya itu walet tapi di luar lahannya gitu. Kalau ini di gawangannya ya? Iya Bu, di apa itu Bu, seperti itu Bu. Karena kan salah satunya juga walet ini kan makanannya yang paling penting adalah jangkos tadi itu Bu. Iya benar. Nah seperti itu Bu. Jadi kalau ada apalagi dia jangkos, itu waletnya pasti banyak Bu. Nah, gitu, seperti itu Bu. Pernah ada laporan side effect nggak Pak? Misalkan kan ini karena di inside lahan ya, maksudnya mungkin karena ranahnya di rakyat ya, jadi mekanisasi atau apa tidak ada gangguan ya, mungkin ya ke arah sana ya. Ya, jadi waktu saya ini yang di masyarakat nggak ada gangguan Bu. Kemudian waktu saya dulu sebelum di BGA itu saya dulu di Darmi kan ada daerah berbukitan Bu, bukit atau gua-gua gitu Bu. Nah, jadi di antara lahan yang kosong itu tadi. Kalau itu alami ya maksudnya ya berarti. Iya Bu. Jadi kita buat bangunannya Bu. Jadi kita buat bangunannya di situ. Rencana waktu itu di Darmi mau seperti itu Bu, tapi belum terjadi Bu. Berarti landscape lahan juga pastinya berpengaruh kan? Iya Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Andri. Jadi menutup untuk presentasi di malam ini ya karena waktu menarik. Jadi dari segi entah itu potensi sumber daya alam yang berupa serangga ya sebagai pengendali tanaman yang kemudian sebagai gulma yang tadinya menyerang merugikan ternyata juga bagus. Ada yang dari segi menyikapi limbah ternyata untuk menuju zero waste kebermanfaatannya tinggi. Ada yang mau inovasi ke tumpang sari dengan walet ataupun tumpang sari dengan aquaponik tadi ya istilahnya dengan lele. Saya kira memang konsep dari keberagaman sumber daya alam itu mencakup ya dari Hawa Matamarkan. Cuma tadi kembali lagi kepada saya kembali sebentar ke Pak Andri, mungkin bisa keluar dulu ya slide-nya. Sorry. Ke ranah ini ya. Oke, apapun kemudian konsep atau ruang lingkup dari pengelolaan sumber daya alam, pastinya tadi dari masing-masing Bapak sudah menyampaikan ya, ada kemudian faktor dari statusnya, ada faktor dari kemudian environment keadaan alaminya, ada yang bahkan kemudian menyoroti di target ekonomi kebermanfaatan dan juga
pastinya dengan korelasinya tujuan atau ambisi yang kaitannya dengan culture atau kearifan lokal yang ada di dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Terima kasih Bapak semuanya sudah mencontohkan dari masing-masing ruang lingkup ya sumber daya alam yang telah dipaparkan. Bagi yang belum, jangan ini nanti kita berebut di pertemuan berikutnya. Berebut di awal Pak, nanti kalau berebut di akhir saling tumpang sari lagi gitu ya. Sembari kita kemudian melanjutkan materi kaitannya dengan tantangan dan perkembangan yang nanti materi outline-nya akan saya berikan ke Pak Yukananda kembali. Terima kasih Bapak semuanya untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin nanya Bu. Ya. Gimana Pak? Izin diskusi Bu. Oh ya, silakan. Satu ya Pak, terakhir. Ya terakhir Bu, diskusi Bu untuk apa mata kuliah ini Bu. Kalau bisa kita patenkan aja Bu hari Senin ini Bu. Jadi nggak ganti-ganti lagi. Patenkan maksudnya gimana? Oh maksudnya mau Senin terus gitu? Ya seterusnya Senin malam aja jam 7 gitu Bu. Oke, kalau kemarin minggu kan karena saya pernah kosong kan satu kali ya. Ya, Kalau nggak salah di awal pertemuan kan, jadi biar nanti jatuhnya di UTS jadwal tidak mundur gitu. Kalau kemarin kan sempat karena awal-awal sering kosong kan jadinya mundur ya yang bulan kemarin. Jadi sekarang saya koordinasikan kepada Bapak Ibu dosen jika kosong untuk segera melengkapi. Jadi pertemuannya nanti nggak mundur-mundur seperti itu. Apalagi kalau kemarin di pos 1 kan in case satu mata kuliah 3 dosen ya. Nah, itu kan mungkin ada miss dari dosen yang terakhir, jadi waktunya sangat molor gitu lah. Harapannya ini nanti karena kita sudah melihat outline dari blok 2 kan mau nabrak di libur akhir tahun nih. Jadi untuk mengantisipasi yang libur-libur nanti di mana di pertemuan akhir itu harapannya jangan ada yang kosong gitu. Misalkan kosong nanti seminggu diagendakan 2 pertemuan seperti itu maksudnya kemarin. Itu ya Pak Yukananda. Nanti kalau ada mata kuliah lain yang memang sekiranya semuanya sudah ada pertemuan ya. Saya kira Sudah Bu. Maksudnya yang mata kuliah MSDA ini kita jadi hari Senin aja Bu. Jam 7 ini kita akan jam segini aja. Saya rasa teman-teman pun setuju nih Bu. Kira nggak masalah ya saat misalkan memang semuanya oke. Dan semoga nanti saya Senin juga tidak ada rapat. Kadang soalnya ada 1 bulan satu kali itu rapat dengan manajemen gitu sampai hampir maghrib gitu. Kadang pernah ada gitu. Nanti kita saya fleksibel ya bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan pendamping Mas Taat ya yang di kelas ini ya. Seperti itu Pak Yukananda. Siap Bu. Pak Taat udah kopi Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.